Samudra Pasifik adalah perairan terbesar dan terdalam di planet ini. Lautan luas yang membentang lebih dari 155 juta kilometer persegi, memiliki sumber daya ikan yang besar, cadangan minyak dan gas alam yang luar biasa, dan sebagian besar belum dimanfaatkan. Asia Pasifik memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni yang saling diklaim kepemilikannya. Jika suatu negara memiliki pulau-pulau ini, itu berarti dasar laut di sekitarnya dan volume lautan juga menjadi miliknya. Dengan populasi yang terus bertambah, sumber daya yang semakin berkurang, dan tuntutan besar kebutuhan industri, kepemilikan pulau-pulau ini dapat memastikan kesejahteraan jangka panjang suatu negara dengan sangat baik. Akibatnya, persaingan untuk pulau-pulau ini dan sumber daya yang dimilikinya meningkat sangat tajam. Salah satu negara yang banyak melakukan klaim teritorial di Pasifik adalah Cina. Situasi ini telah menyebabkan perlombaan senjata yang memicu perkembangan aliansi strategis baru, membuat Asia Pasifik menjadi area yang paling panas. Korea Selatan, Jepang, Cina, dan Australia semuanya telah meningkatkan kekuatan angkatan laut mereka untuk mendapatkan supremasi di Pasifik. Cina, negara dengan ekonomi terbesar kedua secara global, sekaligus terpadat di dunia, terus mencari makanan dan bahan bakar untuk rakyat dan industrinya. Ini sangat penting jika Cina ingin memastikan stabilitas politik dan keamanannya. Armada penangkapan ikan Cina adalah yang terbesar di dunia, terdiri dari 17.000 kapal, mengalahkan Jepang dan Korea Selatan yang jika digabung hanya berjumlah sekitar 2.500 kapal. Armada penangkapan ikan jarak jauh Cina ini berkeliaran di Pasifik, mencari dan mengeksploitasi daerah penangkapan ikan hingga merambah ke wilayah negara lain. Armada terdiri dari pukat, pabrik pengolahan, dan kapal pendukung mandiri yang dirancang untuk melakukan perjalanan jarak jauh di luar pantai Cina. Jika kita cari jejak digital, kapal asing Cina ini begitu agresif mencari ikan di wilayah kita, terutama di Laut Natuna. Zamannya Susi Pujiastuti, kapal-kapal ini agak takut, tapi tidak tahu apakah sekarang masih ada atau semakin parah. Untuk melindungi rute perdagangannya dan untuk memproyeksikan kekuatan, Cina juga memiliki angkatan laut terbesar di dunia. Negara ini telah memulai program pembuatan kapal besar dengan membangun begitu banyak kapal angkatan laut. Sebelumnya, Samudra Pasifik telah didominasi oleh Amerika Serikat sejak akhir Perang Dunia Kedua. Meskipun Cina memiliki angkatan laut terbesar, Amerika Serikat memiliki armada kapal selam yang sangat kuat dan kapal induk terbanyak di dunia. Kapal induk ini masing-masing bisa membawa hingga 90 pesawat. Lapangan terbang terapung ini sangat dilindungi oleh kapal perusak pertahanan udara, kapal penjelajah, dan kapal selam. Armada Pasifik Amerika Serikat terdiri dari sekitar 200 kapal, 1.100 pesawat, dan 120.000 pelaut serta profesional yang sangat terlatih. Dengan pengalaman tempur selama puluhan tahun, Angkatan Laut Amerika benar-benar tangguh sebagai kekuatan militer. Kekuatan kapal selam rudal balistiknya diperkirakan mampu memusnahkan separuh kehidupan di bumi jika konflik Laut Cina Selatan pecah. Komando Indo-Pasifik Amerika yang berbasis di Hawaii memiliki kontrol wilayah yang membentang dari San Francisco hingga pantai Somalia, mencakup lebih dari separuh planet bumi. Posisi Amerika ini banyak memanfaatkan sekaligus dimanfaatkan negara lain untuk membendung pergerakan Cina. Persaingan untuk minyak dan gas yang belum dimanfaatkan yang terletak di bawah dasar Laut Samudra Pasifik memusatkan perhatian Cina pada pulau-pulau terpencil yang terletak di sepanjang perairannya. Dari pulau di Laut Cina Selatan ke pulau-pulau di ujung paling selatan Jepang, Cina telah mendorong klaim kepemilikan untuk memperluas kendalinya ke wilayah tersebut. Bahkan, Cina juga banyak membangun pulau-pulau kecil baru dengan mengeruk pasir laut untuk dijadikan pangkalan militer dan kontrol teritorial. Kebangkitan Cina sebagai kekuatan regional ini membuat tetangganya khawatir. Patroli angkatan laut yang agresif dan penerbangan di atas wilayah yang disengketakan oleh jet angkatan udara Cina sering dipandang sebagai provokatif. Jika ditotal, Cina selama ini sudah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, yaitu sekitar 90% yang meliputi area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi dengan konsep 9 garis terputus-putus atau 9 dash line.
Klaim teritorial sepihak tersebut tumpang tindih dengan klaim beberapa negara seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Bahkan, Cina pernah mengirim nota diplomatik agar Indonesia menghentikan pengeboran minyak di wilayah Kepulauan Natuna. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengklaim bahwa Laut Natuna termasuk dalam Nine Dash Line Cina. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang diklaim oleh Cina. Langkah-langkah oleh Cina ini membuat tetangganya semakin khawatir dan perlombaan senjata regional sekarang sedang berjalan dengan lancar. Aliansi mulai diperkuat, bahkan Filipina mulai merapat erat ke Amerika Serikat untuk melindungi teritorialnya. Panasnya situasi Pasifik membuat Jepang menjauh dari sikap defense yang secara diam-diam membangun angkatan bersenjata dan kompleks industri militernya. Jepang membangun beberapa kapal selam konvensional paling canggih di dunia. Kapal selam kelas Horyu dapat bertahan di bawah air untuk waktu yang lama dan dilengkapi dengan sensor dan senjata terbaru. Kapal induk helikopter Jepang telah diubah desainnya menjadi kapal induk ringan dan akan membawa jet tempur siluman F-35 terbaru. Amerika Serikat telah menyetujui pesanan untuk 105 pesawat generasi kelima ini. Jepang juga membeli rudal anti kapal jarak jauh, jenis senjata yang akan memberi Jepang keuntungan yang menentukan dalam setiap perang di masa depan, terutama yang terjadi di Pasifik. Dan saat ini sedang memperdebatkan apakah akan mengadopsi pendekatan serangan preemptif jika terjadi ancaman. Pulau-pulaunya di selatan juga mulai diperkuat dengan pasukan dan baterai rudal jika Cina bergerak untuk menyerang Taiwan. Jepang dan Taiwan telah sepakat untuk saling membantu jika Cina mengambil langkah konfrontasi. Jepang dan Cina saling mengklaim satu set pulau yang tidak berpenghuni yang disebut Senkaku dan di Cina menyebutnya sebagai Diaoyu. Keduanya bersikeras dan akan mempertahankan sekuat tenaga pulau tersebut. Bukan hanya Cina yang mendorong kalkulus pertahanan Jepang, Rusia mengklaim kedaulatan wilayah utara dan 4 pulau paling selatan Jepang yang disebut Rusia sebagai Pulau Kuril. Kepulauan ini diambil oleh Uni Soviet pada hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua. Rusia terus memperkuat militernya di sana dan pada bulan Maret, Rusia menjalankan latihan di pulau-pulau yang disengketakan yang melibatkan 3.000 tentara. Kepemilikan pulau-pulau tersebut yang tumpang tindih merupakan sumber gesekan yang konstan termasuk dengan wilayah Korea. Sejak tahun lalu, Korea Selatan mengembangkan dan menguji kapal selam rudal balistik bertenaga konvensional pertama dan sekarang menjadi salah satu dari sedikit negara yang memiliki kemampuan ini. Korea Selatan juga mengembangkan rudal jelajah jarak jauh supersoniknya sendiri, mengandalkan industri teknologi tingginya secara mandiri, termasuk mengembangkan kapal tempur KF-21 Boramae. Di sisi lain, Taiwan yang berada di bawah ancaman Cina langsung juga telah memulai program persenjataannya sendiri. Taiwan berencana untuk membangun armada kapal selam hanya dalam beberapa tahun dan menggandakan kapasitasnya untuk membangun rudal jarak jauh. Program persenjataan skala besar saat ini telah dimulai oleh Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Semuanya memiliki sumber daya industri besar berteknologi tinggi yang ditugaskan membangun generasi baru senjata untuk pertahanan mereka. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.